Nah, terus dimohon untuk di wilayah kecamatan kota juga begitu, pelantikan MBC NO kecamatan kota juga dimohon untuk seluruh ranting di wilayah kecamatan kota ikut dilantik pula. Itu harapan dari PCNO atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Namun apabila dari ranting tersebut misalnya keberatan, dalam arti keberatan itu orang usah ngenek nih, orang usah melu dan sebagainya, itu pun juga tidak menjadi masalah. Namun ini adalah instruksi dari PCNO dan kami hanya menyampaikan dumateng panjenengan selaku pengurus ranting di wilayah kecamatan kota. Dan harapannya keterkaitan dengan pelantikan tersebut panjenengan dimohon sekaligus diminta untuk menyengkuyung di dalam pelantikan tersebut sekaligus membantu mensukseskan keterkaitan dengan pelantikan tersebut. Itu harapan daripada PCNO dan khususnya harapan yang paling baku yaitu dari MBCNO Kecamatan Kota. Terus selanjutnya perlu saya sampaikan keterkaitan dengan pelantikan ini sudah terbentuk yaitu panitia pelantikan dan alhamdulillah ketua pelantikan tersebut namanya Pak Rofan. Pak Rofan itu berdomisili ada di Bumi Asri. Nah, kebetulan Pak Rofan itu selaku wakil ketua di dalam kepengurusan MBCNO yang baru menikah. Jadi wakil ketua di MBCNO yang baru ini perlu saya sampaikan teman-teman panjenengan sedoyo bahwa yang pertama wakilnya yaitu Pak Rofan itu, terus yang kedua Pak Fauzi, yang Pak Fauzi dulu menjadi sekretaris, sekarang kita grade-nya kita naikkan menjadi wakil ketua. Pak Jupri tetap menjadi wakil ketua. Terus Pak Zainal Arifin niku, Pak Zainal Arifin niku insyaallah domisilinya wonten Ngadirjo. Terus yang terakhir adalah Gus Farid. Gus Farid itu putranipun Yai Anwar Iskandar. Insyaallah itu. Jadi ada 5 wakil ketua. Itu kenapa kok wakil tinggi apa lah? Yang menjadi pertanyaan itu juga PCNO pun juga menanyakan seperti itu, kok wakil mewakili kok nyapo wae. Karena begini, PCNO insya Allah kurang lebih hampir sama kepengurusannya dengan MBCNO. Keterkaitan dengan apa yang sudah menjadi program MBCNO Kecamatan Kota yang sudah panjenengan sepakati terkait dengan sidang komisi yang kemarin itu, itulah mulai startingnya nanti mulainya kita lakukan yaitu setelah pelantikan itu. Setelah pelantikan itu nanti kita akan memprioritaskan beberapa hal, yaitu salah satunya yang sudah saya menandatangani seluruh ranting yang ada di wilayah kecamatan kota program selama 5 tahun. Nanti kita programkan. Salah satunya yaitu kita nanti akan mendirikan yang namanya yang urgent sekali, yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU yang ada di Kecamatan Kota. Jadi lembaga yang ada di wilayah kita di MBCNO Kecamatan Kota atau di PCNO itu kalau tidak salah, kalau kita mengacu kepada ADART itu ada 18 lembaga. Jadi memang jenengan saya mohon amat dan sangat, salah satu tugasnya ranting beserta jajarannya adalah lembaga-lembaga yang ada ini nanti paling tidak ikut menyengkuyung dan mengisi di wilayahnya masing-masing. Jadi teman-teman di sini yang sekiranya potensi bisa untuk dijadikan pengurus MBC di lembaga, saya mohon untuk mengirim datanya. Nanti ada verifikasi dari via MBC NO Kecamatan Kota. Dan saya berharap dari
Baluwerti Ranting. Baluwerti ini diambilkan dari kepengurusan musola, pengurusan masjid dan sebagainya itu, supaya keterkaitan dengan kepengurusan ini, karena Gus Yahya ini sangat getol sekali, kita tidak diharapkan ada semacam double jabatan, betul. Itu yang diharapkan Gus Yahya itu. Jadi memang sangat ketat sekali Gus Yahya itu. Yang perlu diketahui itu. Jadi mohon nanti yang paling kita prioritaskan yaitu mulai dari lembaga perekonomian, ada lembaga dakwah, ada lembaga takmir masjid dan musola, jadi LTMNU, LDNNU, lembaga perekonomian, lembaga kesehatan, dan banyak sekali lembaga wakaf. Kita ada 18. Ya nanti itulah yang kita jalankan dan kita sepakati bersama mana yang diprioritaskan dulu. Ya itu nanti, karena gini, karena selama tidak ada lembaga dakwah dan juga tidak ada lembaga takmir masjid, jadi lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, lembaga takmir masjid, untuk saat ini prosentase keterkaitan risiko yang ada di kecamatan kota itu pun juga cukup tinggi. Dalam arti cukup tinggi itu begini, jadi harapan dari MBC kecamatan kota itu setiap musola, setiap masjid itu sudah ada struktur organisasinya, jadi harus jelas dan ditandatangani oleh LTMNU. Nah, di situ di samping pengurusnya ada siapa saja, ada berapa orang, nanti di SK ditandatangani oleh LTMNU, dan juga nanti di setiap musola dan masjid itu di situ sudah diatur keterkaitan dengan imamnya, zuhur itu siapa, imamnya rawatib maksudnya, asar siapa, maghrib siapa, isya siapa, subuhnya sudah tertera seperti itu, cadangannya siapa, khotibnya siapa dan sebagainya itu. Nah, kalau yang sudah ada tidak ada apa-apa, yang belum harus ada. Karena apa? Dengan situasi dan kondisi pada saat ini, orang-orang di sebelah kita itu terus berusaha, terus berupaya mepet kepada kita, bahwa salah satu progresnya dia itu adalah menempel ke beberapa musola dan menempel di beberapa masjid yang sekiranya ya kepengurusannya itu tidak maksimal. Nah, dengan adanya dia, karena gini, awake dhewe niku di dalam kepengurusan itu wis hampir mayoritas niku kan lillahi ta'ala. Lah orang-orang sebelah kita itu dia tuh digaji itu bukan sedikit lagi, gajinya cukup tinggi dia. Di atas UMR Kota Kediri tak hitung tuh sampai 3 kali lipatnya. Dia tuh gajinya dia. Jadi dia tuh hanya sekedar dia jamaah, tepat waktu datang ke musola, tepat waktu datang masjid, dan masjid dan musola sudah ditentukan dari pimpinannya pusat sana. Pokoknya di musola nopo A, dia ya tugasnya di musola A tersebut dan melihat situasi dan kondisi di dalam kepengurusan musola itu, legalitasnya bagaimana, dia melaporkan kepada pimpinannya. Hanya itu aja tugasnya. Jadi makanya dia orang-orang itu rata-rata hadirnya pun lebih awal daripada kita, dan dia memang menunjukkan kredibilitasnya cukup bagus, dia memang konsekuen, dia cukup tartil membaca Qur'annya, memang sudah tersetting. Ya ini yang harus kita benar-benar ekstra hati-hati. Jangan sampai panjenengan semua di sini ada orang-orang semacam itu dan sebagainya, panjenengan begitu cepatnya memberikan leluasa kekuasaan ke mereka. Kita harus tahu persis bahasanya asbabun nuzuli kudu jelas banget ngoten niku. Lek rapatek jelas dan sebagainya ya perlu dipertanyakan dulu atau dilimpahkan kepada orang-orang yang secara strukturalnya jelas, wong dhewe jelas ngoten mawon. Timbangane awake dhewe nanti menjadikan suatu bentuk permasalahan di kemudian hari. Inilah yang perlu saya sampaikan teman-teman panjenengan keterkaitan dengan kenapa LTMNU itu segera terrealisasi khususnya di wilayah kecamatan kota. Terus yang kedua, ini sampai berapa Pak? Los
Dijumni los nih. Durung dawuh ngene. durasi. Gak ada durasi. Durasi toh. Enten. Mboten enten sih. Kondisi waktu sekarang pakai dua poin. Yang kedua adalah LDNU. Kenapa LDNU? Ya memang harus terbentuk di wilayah kecamatan kota karena lembaga dakwah Nahdlatul Ulama itu terkait erat dengan kegiatan panjenengan. Karena begini, dari beberapa masyayikh dan sebagainya, makanya Guswar itu sangat getol sekali. Ji awamu lek apa malah terus terima urasan jikok ning jogo. Ji wong-wongmu ning gone kecamatan kota lek apa mau enek acara apapun tidak usah mengambil di luar. Ji itu kan selalu seperti itu ya Iwardu. Karena apa? Dia sangat takutnya luar biasa. Karena orang-orang kita itu kadang-kadang itu ngaten nyun sewu. Ada salah satu ranting, kita nggak menyebutkan rantingnya, dia mendapatkan ibaratnya itu satu kesatuan satu paket. Dibantu segala sesuatunya termasuk dakwah pun dibantu saking beliaunya itu. Ternyata yang memberikan tausiah dan sebagainya itu bukan orang kita. Ini seringkali terjadi seperti itu karena setelah tanyakan beliau menyampaikan bahwa ini sudah satu kesatuan paket, mulai dari bantuannya, mulai dari makan semuanya dari beliaunya itu, sekaligus juga keterkaitan golek kiai ini pun dari sana. Ini yang menjadi masalah. Lah, padahal kiai yang memberikan tausiah kepada kita, kepada lingkungan kita, kepada orang-orang kita ini, secara normatif aturannya, niku memang harus terverifikasi kontrol dulu diayak dhisik oleh Rois Surya. Aturannya memang seperti itu. Nah, dengan adanya LDNU inilah nanti segala sesuatu apapun, kiai, ustadz dan sebagainya. Nah, itu terkesan ngeten. Bukan kok niki anu monopoli mboten enggak. Lek sementara lek Lirboyo wis merem wis ngoten. Dina ibene intine ngoten. Bukan kok kita mengistimewakan Lirboyo mboten. Memang instruksinya memang seperti itu. Kalau Lirboyo Lirboyo rata-rata seperti itu semuanya. Karena memang sangat ditakutkan gitu loh. Sangat ditakutkan. Jadi hal inilah yang ditekankan keterkaitan dengan LDNU harus ada di tengah-tengah kita di wilayah kecamatan kota. Keterkaitan dengan verifikasi kontrol dan sebagainya. Sekarang bukan hanya sekadar tidak, sekarang harus benar-benar ekstra hati-hati panjenengan memberi buku. Buku apapun harus terverifikasi kontrol dulu. Karena sudah banyak buku-buku yang sudah beredar itu sudah dikurangi. Jadi yang harus selanjutnya nanti dikurangi katanya, dikurangi lembarannya dan sebagainya. Kenapa? Saya saran seperti ini, kita seringkali juga mendapatkan laporan keterkaitan dengan buku-buku, biarpun itu buku hadis, rata-rata hadis Rasulullah itu sudah berkurang atau salah satu katanya dikurangi, sehingga kalau dikurangi katanya maknanya pun juga akan berbeda. Ini yang menjadi masalah di masyarakat kita. Untuk itu panjenengan semua memang saya harapkan selaku pengurus ranting, panjenengan harus sensitif sekali, panjenengan harus menjadi suatu bentuk motor daripada pengurus ranting yang ada di sini. Kalau memang ada sesuatu orang yang sekiranya kok tidak sesuai, ya cepat kita antisipasi bersama bagaimana menyikapinya. Kami mohon cara menyikapinya jangan sampai dengan cara arogan, dengan cara kekerasan, ya tetap harus dengan santun, tetap harus dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara islami. Itu NU. Nah, NU itu memang peradabannya yang memang dikedepankan, yang memang akhlakul karimahnya yang memang kita kedepankan. Jangan sampai panjenengan menjadi pengurus ranting, kelihatannya pengurus ranting, ada salah satu orang yang arogan, ada salah satu teman kita yang sekarang tidak mengutamakan norma-norma Islam dan sebagainya, sehingga dengan adanya salah satu orang itu bisa mengakibatkan lainnya pun juga akan mendapatkan kompensasinya. Seringkali ngoten niku, nggih mboten. Nah, namanya karena nilai setitik rusak susu sebelah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini harapan kami seperti itu. Jadi insya Allah yang paling kita tekankan nanti setelah pelantikan itu adalah kita akan membentuk lembaga, dan lembaga itulah yang kita prioritaskan mana ya kita musyawarahkan yang sekiranya bisa dipakai langsung di wilayah kecamatan kota yang memang benar-benar urgent sekali.
Itu bapak-bapak Proslanting yang perlu kami sampaikan, dan keterkaitan dengan pelantikan tanggal 9 itu saya mohon memang instruksinya paling tidak minimal kita panjenengan diminta untuk 5 orang, mulai dari Rois Sultan Fidiyah, Rois Khatib, Sekretaris Bendara. Namun apabila memang jenengan menghendaki berapa orang, panjenengan silahkan, kita tidak membatasi. Tapi instruksi daripada PCNO paling tidak 5 orang ini bisa dilantik bersama-sama dengan pengurus MBCNO Kecamatan Gebang. Ada dia sing baku. Jadi panjenengan keseluruhannya ada 10-20 silahkan. Yang penting panjenengan konfirmasi dengan panitia pelantikan. Karena panitia pelantikan itulah yang punya hak prerogatif, bukan hanya Ricky Mawon, lainnya pun juga ada yang lebih dari 5, boleh silakan, tapi paling nggak minimal 5 orang itu yang harus dilantik. Jadi lebih boleh, silahkan juga tidak apa-apa, yang penting konfirmasi dengan ketua pelantikan MBCNO dan Ranting se-Kota Kediri. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mungkin juga panjenengan yang sekiranya kurang begitu jelas apa yang saya sampaikan itu, panjenengan bisa menanyakan mumpung saya ada di sini. Ngaten nggih. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya pun pangapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjak acara selanjutnya pun